Halo, selamat siang, selamat datang kembali di channel YouTube Kamal Sablon Digital, salam berkreasi. Jadi hari ini seperti biasa, gue lagi berkegiatan di toko. Sebagai informasi, ini adalah printer DTF Jaka yang lagi di packing kayu, Dan sebagai informasi juga atau sebagai pengumuman juga buat teman-teman semua bahwa ini adalah printer DTF Jaka New yang terakhir gue rakit. Jadi ini adalah printer DTF dengan printer yang baru keluaran dari pabrik yang terakhir gua bikin. Ini pesanan dari si Abang Oki di Batam. Jadi ini salah satu ide dari beliau juga, dibikin konten aja mas, soalnya ini kan printer baru terakhir yang bakal dirakit sama kreasi kayak gitu, jadi oke lah kita bikin. Nah setelah printer ini selesai, gue masih bikin atau masih ngerakitin printer DTF Jaka tapi dengan printer second. Printer second itu artinya printer yang udah pernah dipakai sama orang lah gitu, ngerti lah ya istilah second. Cuma di dalamnya banyak yang diganti, banyak yang baru yang diganti. Salah satunya seperti print head, kemudian damper diganti satu set pakai yang model yang UV, kemudian juga kalau misalkan perlu CR motornya diganti, dinamonya gitu ya diganti, karena itu yang paling capek biasanya kalau misalkan udah dipakai lama. Yang artinya setiap printer yang nantinya bakal gua rakit, meskipun itu dalam kondisi printer second, itu tetap bakal gua optimalkan, artinya bakal gua sempurnakan kembali lah ibaratnya gitu. Ya paling kalaupun ada kekurangan ya kekurangan pemakaian aja, ya namanya printer bekas gitu ya, pasti kan ada lecet-lecet di bagian body lah, atau misalkan yang paling sering gua temuin itu tutup tabung tinta bagian luar yang udah copot gitu ya. Kalau untuk dalamannya, untuk mesinnya secara fungsi insya Allah bakal gua rakitin sebagus mungkin, sesempurna mungkin gitu. Terus misalnya ada pertanyaan, bang kenapa nggak ngerakit lagi printer yang baru? Karena sebagai informasi, Epson itu sebenarnya udah nggak produksi lagi untuk series yang L1800 karena dia sekarang udah bikin yang L18050 gitu. Jadi emang udah nggak ada tuh yang L1800. Ini pun terakhir gue dapetinnya jauh banget. Ini posisi gue tuh kan di Depok ya, Depok Jawa Barat. Gue dapetin ini tuh di Samarinda. Di Samarinda dekat IKN tuh, dekat ibu kota negara yang baru tuh. Di situ deh pokoknya. Karena di Jawa gue cari semua toko yang biasanya nyetok banyak tuh udah nggak ada. Jadi ini terakhir, dan kalaupun ada yang pesen tuh dari kemarin gue udah kesusahan nyari lagi yang baru. Jadi gue memutuskan untuk bikin printer yang second aja. Dan alhamdulillah tetap ada aja pesanan seperti ini misalnya. Jadi ini ada dua printer, ini udah pesanan dari orang. Ini printer second dua-duanya. Ini belum mulai dirakit ya, ini belum mulai gua benerin karena ini baru aja datang beberapa hari yang lalu, karena gua fokus ngerjain yang itu dulu gitu ya. Ini oven tetap baru, dan mesin press juga tetap baru. Nah kalau misalkan kalian nanya, bang harga paketnya berapa aja, kalian bisa cek aja nih, bakal gue munculin di layar kalian, silahkan dilihat. Nah kurang lebih kayak gini ya, jadi ada paket 1, paket 2, jadi kalian bisa sesuaikan aja. Kalau misalkan memang berminat, kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan kemampuan kalian, kurang lebih kayak gitu. Dan sekarang mungkin video sisanya gue bakal bikin timelapse aja untuk produksi hari ini, karena kebetulan ada yang mesen produksi 8 meter untuk sablonan DTF ukuran A3. Sebelumnya dia mesen 5 meteran dan alhamdulillah puas dengan hasilnya, dan sekarang dia pesan lagi sekitaran, bukan 8, 9 meteran lah. Ya nggak banyak-banyak tapi alhamdulillah lah gitu ya. Oke, kita akan lanjutin, dan paling kita bikin timelapse aja. Udah mantap ya. Kita packingnya pakai mur baut, bukan pakai paku. Kalau paku takutnya kalau digetok-getok ngerusak printer atau gimana ya, kita nggak tahu, barang elektronik. Jadi kita pakai mur baut, dan ini harusnya lebih kokoh dibandingkan dengan paku. Oke, kita lanjut. Ada tukang sablon tapi beli kaos sendiri. Dia jadi suka nyetak sendiri di sini, suka ngeprint sendiri, tinggal potong gaji. Terus kaosnya dia beli sendiri, biarin aja dia eksperimen. Kemarin dia habis beli kaos Uniqlo Shopee. Harganya berapa ya? Ya pokoknya kalau Uniqlo itu kan 200-300an paling ya. Kalau kaos polos dia beli mungkin 90.000. Kayaknya kena tipu tuh orang. Cuma ya ada label Uniqlo gitu, label satin. Nah, dia mau bikin desain yang ini nih, graphic designer. Ini putihnya tetap diadain. Tukang sablon yang rajin bikin
kaos untuk dirinya sendiri. Oke, jadi teman-teman, ini kita lagi produksi yang gue bilang tadi ada sekitar 9 meter. Ini sablonannya lagi diproses dan ini juga masih proses ngeprint. Mana itu, Man? L oversize. Tuh, betul. Nah, kita sambil lihat nih ya. Jadi si Salman baru beli kaos oversize ukuran M. Gede sih, emang gede, nggak kayak M biasa nih. Cuma jujur aja gue masih rancu sebenarnya arti dari oversize itu gimana sih? Apakah kaos ukuran yang besar tinggal ditempelin label kecil atau gimana gitu? Atau ada hal lain yang membedakan antara kaos biasa dengan kaos oversize? Teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar gitu ya. Jadi ada dua persepsi ini, ada dua pikiran yang mengganggu gua masalah oversize ini. Yang pertama, apakah kaos oversize itu kaos yang besar ditempelin label kecil? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sepemahaman gua, oversize itu sebenarnya ukurannya tetap ukuran normal, ukuran biasa, mau itu M, L atau apapun, cuma dia polanya beda. Kayak misalkan tangannya lebih panjang sedikit gitu, atau bagian ketiak bahu ini lebih lebar sedikit gitu. Tapi kalau secara ukuran panjang dan lebar itu sama gitu. Nah, gue masih agak bingung tuh. Coba kalau teman-teman yang punya konveksi di rumahnya, yang punya ilmu-ilmu tentang menjahit, silahkan tulis di kolom komentar. Sebenarnya oversize tuh kayak gimana sih harusnya gitu. Yang udah pasti sih ya gede sih, cuma gedenya seperti apa itu yang masih bingung. Iya, Man, gede, Man. Gede ya? Gede, M gede, kayak XL. Iya, kayak XL. Lebarnya gede ya, tapi tangannya mah kayaknya sama deh itu. Cobain aja dulu. Bagus tapi kayaknya. Iya. MNST. Oke, nanti kita lihat aja hasilnya kayak gimana tuh. Sekarang kita masih lanjutin yang 9 meter ini.